Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mukhlis dari 12B akan menerangkan tentang Sunan Derajat. Yang pertama, biografi Sunan Derajat. Menurut buku-buku sejarah Wali Songo, nama asli Sunan Derajat yaitu Raden Qasim. Ketika masih muda, ia disebut dengan nama Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati. Beliau merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Mereka dengan Sunan Bonang, Siti Muntisyah atau istri dari Sunan Giri, Nyai Ageng Maloka atau istri dari Raden Patah, dan istri dari Sunan Kalijaga. Ibunya merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Arya Teja IV. Selain itu, beliau juga memiliki gelar Sunan Mayang Madu yang diberikan oleh Sultan Demak pertama, yaitu Raden Patah. Dan masih banyak gelar lainnya seperti Sunan Muryapada, Maulana Hashim, dan Syekh Masakeh. Sejarah Riyadoh dan istri-istri beliau. Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya secara teratur di Pondok Pesantren Ampel, Denta, Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Saat di daerah Cirebon, Sunan Derajat sering disebut dengan sebutan Syekh Syarifuddin. Di sana beliau turut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Beliau kemudian menikah dengan Dewi Sufiyah yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai 3 orang anak bernama yang pertama Pangeran Trenggana, yang kedua Pangeran Sandi, dan yang terakhir Dewi Wuryan. Selain itu, beliau juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati. Nyai Kemuning merupakan putri dari Mbah Mayang Madu yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Beliau merupakan orang yang telah menolong Sunan Derajat di saat terdampar dalam perjalanan dakwahnya menuju ke pesisir Gresik. Di sisi lain, Sunan Derajat juga menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Raden Suryadilaga, seorang adipati di kawasan Kediri. Selanjutnya, perjalanan dakwah Sunan Derajat. Pertama, perjalanan di tengah laut. Setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Kedua, terdampar di pesisir Jelak, Banjarwati. Akhirnya, setelah perahunya tenggelam, Sunan Derajat pun mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak, Banjarwati. Menurut beberapa sumber, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di Desa Jelak tersebut, beliau mendapat sambutan hangat oleh tetua kampung, yaitu Mayang Madu dan Mbah Banjar, yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Setelah terdampar di Desa Jelak, dia pun menetap di desa tersebut. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri dari Mbah Mayang Madu, yaitu Nyai Kemuning. Beliau kemudian mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Sunan Derajat berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Yang keempat, babat alas wilayah yang baru.
Setelah lebih dari setahun dijelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain yang lebih strategis. Beliau kemudian berpindah sekitar 1 kilometer ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Kemudian dia pun mendirikan pesantren di perbukitan selatan, yang bisa disebut juga Endalem Duwur. Setelah proses pembukaan lahan selesai, Sunan Derajat beserta pengikutnya mendirikan pemukiman seluas 9 hektar berdasarkan petunjuk yang disampaikan Sunan Giri lewat mimpinya. Beliau menempati daerah sisi selatan perbukitan dan dinamai Endalem Duwur. Kini menjadi komplek pemakaman. Sunan Derajat juga mendirikan masjid agak jauh di bagian barat tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai pusat dakwah dan menghabiskan sisa hidupnya di daerah tersebut. Metode dakwah Sunan Derajat. Yang pertama, menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Untuk bisa dihormati dan diikuti oleh masyarakat, maka Sunan Bonang menjadi bagian terpenting dalam lingkungan dakwahnya. Dalam beberapa naskah disebutkan bahwa beliau menikahi putri-putri dari petinggi desa atau wilayah kabupaten. Dengan demikian maka cukup mudah bagi beliau untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya masuk agama Islam, atau mengajak orang-orang yang lebih kaya untuk menginfakkan sebagian harta mereka kepada fakir miskin. Yang kedua, mengayomi masyarakat. Sunan Derajat kerap sekali memperhatikan rakyatnya, terutama setelah pembukaan lahan baru di perbukitan Derajat. Beliau sering melakukan ronda atau mengitari perkampungan di malam hari untuk mengamankan dan melindungi rakyatnya dari gangguan makhluk halus yang sering meneror warga. Bahkan setelah sholat asar, beliau juga sering berkeliling sembari berzikir dan mengingatkan penduduk untuk menghentikan pekerjaan mereka, serta mengajak untuk melaksanakan sholat maghrib. Yang selanjutnya, mengatasi kemiskinan rakyat. Sunan Derajat terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi, dengan selalu memperhatikan kaum fakir miskin, sesuai dengan namanya Al-Qasim, yang berarti orang yang suka memberi harta warisan, rampasan perang, dan sebagainya. Ajaran Sunan Derajat lebih ditekankan pada kesejahteraan masyarakat berupa kedermawanan, solidaritas, gotong royong, menciptakan kemakmuran, dan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, kemiskinan yang bisa diatasi oleh Sunan Derajat. Selanjutnya, dengan kearifan dan kebijaksanaan. Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam melalui metode dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara yang bijak dan tidak memaksa. Beliau menggunakan pendekatan lewat pengajian-pengajian di masjid, menyelenggarakan pendidikan pesantren, dan memberikan fatwa untuk berbagai masalah. Lalu selanjutnya melalui kesenian tradisional. Sama seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat juga sering berdakwah melalui adat lokal dan kesenian tradisional, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Beliau sering menyampaikan petuah melalui tembang pangkur yang diiringi dengan alat musik gending. Selanjutnya lewat pitutur sosial. Di sisi lain, Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara hidup sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Terbukti dengan adanya artefak di komplek makam yang bertuliskan Catur Berulang. Selanjutnya, ajaran Sunan Derajat yang terkenal. Yang pertama, membangun resep tiasing sasoma. Artinya kita harus selalu membuat hati orang lain merasa senang. Kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Maka ketika kita merasa bahagia, kita harus selalu ingat pada Sang Kuasa dan tetap waspada. Yang ketiga, laksmitaning subrata tan nyipta marang pringgabayaning melampah. Yang artinya dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita yang luhur, maka kita tidak boleh takut dan mudah putus asa terhadap segala macam rintangan.
Yang keempat, Meper Hardaning Pancaria, anjuran untuk selalu menekan hawa nafsu yang bergelora. Yang kelima, Heneng Hening Henung, artinya dalam keadaan diam kita bisa mendapat keheningan, dan saat keadaan menjadi hening maka disitulah kita mampu menggapai cita-cita yang mulia. Yang keenam, Mulia Guna Pancawaktu, maknanya adalah suatu kebahagiaan secara lahir dan batin yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, 4 ajaran pokok bersosialisasi catur piwulang seperti yang dituliskan di atas. Maknanya yaitu kita harus memberikan ilmu kepada orang yang belum mengerti atau bodoh. Kita harus mensejahterakan orang yang miskin. Kita harus mengajari tentang kesusilaan pada orang yang tidak tahu malu. Dan kita harus melindungi orang yang sedang menderita atau terkena musibah. Selama 36 tahun, Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan Islam di Endalem Duwur. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di perbukitan Derajat Paciran, Lamongan. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang. Pemerintah setempat, Kabupaten Lamongan, juga mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat untuk mengenang jasa para wali dan Sunan Derajat yang menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya Lamongan. Museum ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 1992 dan letaknya di sebelah timur makam Sunan Derajat. Dalam sejarahnya, para wali termasuk Sunan Derajat kerap sekali menggunakan kesenian tradisional untuk melakukan dakwahnya. Sunan Derajat sendiri terkenal sebagai wali Allah yang menjadi pelopor terciptanya tembang mokopat seperti pangkur. Selain itu, terdapat bukti lain seperti beberapa alat gamelan yang dinamai singomongkok dan hanya tinggal kerangkanya yang tersimpan di museum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.